Kalau Tuhan itu baik, mengapa Ia membiarkan ada kejahatan dan bahkan merajalela di dunia ini? Let's dive deeper into the verse and verse. Selamat datang pada episode keempat Inverse, pedoman belajar Alkitab Pemuda. Kita sudah tiba pada pelajaran keempat, yaitu dengan judul Terjebak di Tengah Konflik. Kita akan belajar dari Matius 13 ayat 24 sampai 43. Video diskusi ini adalah pelengkap bagi pembelajaran Alkitab Anda. Pastikan Anda tetap belajar secara pribadi untuk mendapatkan pengalaman yang lebih mendalam. Jika Anda ingin memiliki buku Inverse versi cetak ini, Anda boleh memesannya via DM Instagram @inversebible_id. Atau juga Anda bisa memperolehnya melalui pemimpin sekolah sahabat jemaat Anda masing-masing. Nah, jika Anda ingin memiliki e-book, Anda bisa akses melalui link yang ada di deskripsi video ini. Untuk memulai diskusi kita, saya akan minta kesediaan Pendeta Eben untuk pimpin kita dalam doa. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di sorga, tuntun kami saat kami akan belajar akan firman-Mu. Beri kami pengertian hikmat akal budi dari Tuhan, sehingga kami boleh memahami, terlebih diberi kami kuasa untuk menghidupkan akan kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Pak Pendeta Eben untuk doa bukanya. Saat ini saya juga bersama dengan Bang Jordan dan juga Kak Ari. Kita akan belajar dari Matius 13 ayat 24 sampai 30. Sahabat Inverse boleh buka di tempat masing-masing. Kita akan bacakan secara bergantian. Mungkin boleh dari Bang Jordan. Oke, Matius 13 ayat 24 sampai yang ke-30. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ayat 24, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Ayat 28, jawab Tuhan itu seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu ladang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Baik, kita belajar ya dari perumpamaan ini adalah tentang seorang penabur di mana yang ditaburkan adalah benih yang baik ya, seperti itu. Kemudian ketika mulai tumbuh ya, benih itu sudah ada bulir, tampak juga ada lalang gitu ya. Apa inti dari perumpamaan ini Pak Pendeta? Ya, oke. Makasih Alicia. Jadi dalam perumpamaan ini atau pelajaran kita pekan ini, ada beberapa yang dilambangkan dalam perumpamaan ini. Penabur yang baik, kemudian ada penabur benih yang buruk, Ya. kemudian tentu ada benih yang baik yang akan bertumbuh menjadi gandum, kemudian ada benih yang buruk yang juga akan bertumbuh menjadi lalang, dan kemudian ada ladang tempat daripada benih itu ditabur. Nah, di dalam ayat yang tadi kita baca, ini menjelaskan bahwa penabur itu adalah anak manusia atau Yesus Kristus, penabur benih yang buruk adalah anak-anak iblis atau iblis. Kemudian benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan, umat-umat Tuhan. Benih yang buruk itu adalah anak-anak iblis. Dan kemudian ladang tempat benih itu ditabur adalah dunia ini. Bahkan juga maknanya nanti adalah jemaat atau gereja. Nah, inti dari perumpamaan ini adalah bahwa Yesus ingin menyampaikan di dunia ini akan ada dua kelompok orang yang hidup berdampingan, hidup bersama sampai pada akhir zaman atau ada waktu di mana dua kelompok ini akan dipisahkan. Oke, jadi
kita akan hidup berdampingan seperti itu, berarti sudah ada gandum ya. Kalau ada gandum sudah pasti ada lalang gitu ya Pak Pendeta ya. Oh. Jadi sebenarnya asal muasalnya itu dari mana nih keberadaan kejahatan di dunia ini dari pelajaran pekan ini? Kalau dari ayat yang kita baca ya, itu kan tumbuh karena pada saat kita tidur ya, semua orang tidur, musuh itu menaburkan benih ya pada ayat 25. Bagaimana asal muasalnya? Mungkin boleh kasih tanggapan Kak Ari. Oke, kalau kita melihat perumpamaan ini sangat kental dengan tema pertentangan besar Ya, antara yang baik dan yang jahat, antara Kristus sang penabur yang baik melawan setan iblis Lucifer sebagai penabur benih yang jahat. seperti yang ada di inverse sebelumnya ya, Betul. triwulan sebelumnya. Iya, betul sekali. Jadi, kita bisa melihat bukan hanya tema dari perumpamaan ini, tapi tema besar dari Alkitab itu sendiri adalah tema pertentangan besar antara yang baik dan yang jahat. Jadi, ketika kita membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kita bisa melihat bukan hanya sekedar karya keselamatan dari Allah, tetapi juga dari Alkitab kita bisa melihat bagaimana di pihak musuh, iblis melakukan sebuah rencana yang tujuannya adalah untuk kebinasaan. Jadi, Alkitab katakan bahwa Lucifer adalah bapa dari segala kejahatan seperti itu, dan kita bisa melihat di sini bagaimana setan bekerja keras, bagaimana caranya untuk menaburkan benih yang jahat itu. Jadi, secara sadar maupun secara tidak sadar, kita harus mengerti bahwa bukan hanya Allah yang sedang bekerja, tetapi si jahat, si musuh juga terus bekerja. Ya. Dan itu terjadi bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika kita lagi nggak sadar bekerja atau lagi sedang memanjakan diri dengan sosial media, dengan hiburan, kita bisa lihat bagaimana setan berusaha juga untuk menaburkan benih-benih yang jahat yang kita secara nggak sadar tuh sudah terkena efek tersebut seperti itu. Oke, thank you Kak Ari. Bang Jordan. Iya, jadi melanjutkan tadi penjelasan dari Bro Arya, jadi sebenarnya sudah menjadi hal yang tidak mengherankan lagi seharusnya. Ya. Ya, dalam dunia kita ini, dalam kehidupan kita ini, meskipun kita sudah menjadi gandum yang baik, misalnya gitu ya, kita setia kepada Tuhan, kita memiliki hubungan yang baik kepada Tuhan, tetapi bukan berarti untuk saat ini ya, untuk saat ini kita terbebas dari segala yang namanya kejahatan kah, bencana kah, atau hal-hal negatif yang ada di dunia ini, bukan berarti kita akan jaminan 100% terbebas dari sana. Gitu ya. Sesetia apapun kita pada saat ini, sebaik apapun kita pada saat ini, akan menjadi sangat mungkin kita tetap mengalami yang namanya kedukaan, kemalangan, kejahatan, itu semua Ya. tetap sangat mungkin. Tetapi yang menjadi pelajaran bagi kita adalah, dan yang menguatkan kita adalah, walaupun kita tahu sadar untuk saat ini kita masih tetap harus berdampingan dengan lalang ini, tetapi ada sebuah pengharapan. Ya, ada sebuah pengharapan. Itulah yang indah dalam perumpamaan ini. Ada sebuah pengharapan bahwa ada nanti suatu saat, ya, kita dikasih pengharapan bahwa suatu saat kita akan terlepas dari lalang ini. Dan itulah kuncinya. Ya, kunci sekarang yang menjadi permasalahan adalah bagaimana caranya supaya kita tetap bertahan menjadi gandum yang bertumbuh sampai pada saat nanti pemisahan itu. Oke, bagaimana cara kita tetap menjadi gandum yang baik sampai nanti pada saat pemisahan ya? Dimana kita tahu bersama-sama bahwa kalau misalnya gandum tumbuh sama lalang, udah pasti zat hara yang harusnya buat gandum bisa juga diserap oleh lalang ya, supaya lalangnya hidup ya. Pak Pendeta, boleh kasih tanggapan lagi? Ya, jadi menariknya memang kalau dalam kehidupan sehari-hari, lalang dan gandum ini mirip dia punya daun Ya. ya. Sulit kita membedakan, dan memang bukan tugas kita membedakan, bukan tugas kita menghakimi. Oh, kamu lalang, oh, ini gandum, ini bukan bagian kita. Nah, kemudian ada hal yang menarik tadi disebutkan juga di perumpamaan kita, tadi sudah disebutkan bahwa ketika orang tidur musuh ini menaburkan. Ini aplikasi bagi kita bahwa kadang-kadang setan bekerja dengan cara yang kita tidak sadar, mencampur kebenaran dengan sedikit kepalsuan, sehingga orang kadang tidak sadar. Dan Ya. itu dia sudah mulai di Taman Eden, dia sudah campur-campur kebenaran dengan kepalsuan dan lain sebagainya. Ini aplikasinya. Ketika orang tidur tidak sadar, setan itu bisa masuk ke sana dan mencampur kepalsuan-kepalsuan itu tadi. Nah, ini dia. Menarik banget ya. Berarti kita perlu memahami bahwa lalang itu bukan Tuhan ya, bukan karena Tuhan, bukan Tuhan yang tabur. Tapi seringkali sebagai orang-orang muda ya, kita tuh terjebaknya seperti ini Pak Pendeta. Kesannya ya, Tuhan ini nggak mau intervensi.
ya, nggak mau intervensi kejahatan tersebut, nggak mau intervensi menyebar kejahatan tersebut. Akhirnya kita sebagai orang muda merasa bahwa ah ini Tuhan aja nggak mau intervensi gitu kan. Kita jadi terjebak di antara konflik ini. Bagaimana tanggapannya Pak Pendeta? Ya, jadi sebenarnya dalam kemahakuasaan Tuhan, dia bisa saja langsung mengintervensi Ya, ketika dosa itu muncul. Termasuk betul. di sorga ketika benih dosa muncul, dia langsung bisa saja binasakan setan dan pengikut-pengikutnya. Tetapi kalau itu yang Tuhan lakukan, maka tuduhan setan terhadap Tuhan itu akan menjadi sesuatu yang benar bahwa Tuhan itu otoriter, tidak punya belas kasihan dan lain sebagainya. Nah, disinilah kita lihat kasih dan keadilan Tuhan itu berjalan bersama-sama. Dia sangat mengasihi, tetapi dia juga adil di dalam segala tindakannya. Jadi dia akan memberikan kesempatan sesuai dengan pilihan masing-masing orang, tetapi pada waktunya masing-masing orang akan mempertanggungjawabkan sesuai dengan pilihannya. Termasuk kuasa setan ini. Dia punya kebebasan untuk memilih dan diberikan kesempatan, dan pada waktunya di akhir masa tadi dikatakan akan dipisahkan dua kelompok ini. Berarti nanti di akhir ya akan terlihat bagaimana penyertaan kasih Tuhan itu siapa yang pilih gitu ya, siapa yang pilih menjadi gandum itu atau siapa pilih jadi lalang itu. Bang Jordan. Iya, suatu sudut pandang yang lain yang saya lihat kenapa Tuhan mengizinkan semuanya ini harus terjadi ya sejak dosa di Taman Eden. Salah satu yang mencengangkan saya adalah bahwa Tuhan mengizinkan segala kejahatan, segala gandum-gandum di dalam kehidupan kita ya. Ternyata untuk lalang dalam kehidupan kita ya. Ternyata itu juga supaya nama Tuhan dipermuliakan. Masih ingat nggak pada saat kisah Yesus, pada saat dia bertemu dengan orang buta yang nantinya dia akan disembuhkan di kolam Siloam, ya. Pada saat dia bertemu dengan orang buta itu murid-murid tanya pada Yesus, Tuhan, ini siapa yang berdosa? Gitu. Karena dia kan sudah buta dari lahir kan. Ini siapa yang berdosa? Apakah dianya atau orang tuanya? Karena kepercayaan dulu kan kalau misalnya ada penyakit segala macam itu karena dosa semuanya gitu kan. Tetapi Tuhan bilang itu bukan karena dosa dia, bukan karena dosa orang tuanya, tetapi agar nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Kata-kata Yesus. Jadi dengan ayat ini, dengan perkataan Yesus ini, saya jadi mengambil bahwa lalang-lalang yang ada di dalam kehidupan kita ini terkadang ya diizinkan Tuhan itu ya supaya kita bisa melihat justru disitulah nama Tuhan nanti akan dipermuliakan. Melalui apa? Melalui kesetiaan kita. Bayangkan pada saat kita sudah mengalami segala kepahitan, mengalami segala duka, mengalami segala kemalangan, kita tetap setia dan orang bisa melihat kita menjadi surat yang hidup. Ya, kita menjadi sebuah objek yang bisa menjadi memuliakan nama Tuhan melalui kesetiaan kita. Amin. Itulah luar biasanya Tuhan. Bahkan melalui hal-hal yang tidak baik pun Tuhan bisa tetap menyatakan kemuliaannya. Berarti di tengah ya tuduhan kita ya, bisa dibilang tuduhan kita ya, tuduhan manusia, Tuhan tidak intervensi karena jahat itu ya, tapi semuanya Tuhan bisa jadikan segala sesuatu itu baik adanya. Seperti pada penciptaan lagi ya, segala sesuatu yang dijadikannya adalah baik. Kari. Oke, tadi pertanyaan Cia ya, mengapa Tuhan tidak intervensi dan menghentikan kejahatan tersebar? Ya. Saya mau katakan bahwa ketika Tuhan tidak berbuat sesuatu, bukan berarti Tuhan tidak mempersiapkan sesuatu. Oke. Ketika Tuhan saat ini kita melihat begitu banyak kejahatan di sekeliling kita, dan loh kok Tuhan nggak berbuat apa-apa, Ya. bukan berarti Tuhan tidak mempersiapkan sesuatu. Ada porsinya, ada momennya nanti di mana Tuhan menyatakan penghakimannya bagi kejahatan seperti itu. Dan itu bukan tanggung jawab kita. Kita secara kedagingan tuh seperti hamba yang diceritain ini. Kita ketika melihat kejahatan, oh si dia pasti lalang gitu. Kita pengen cut dia langsung. Tapi Tuhan bilang, jangan, biarkan dulu itu menjadi matang sampai masa penuaian. Karena jangan-jangan ketika kamu mau cut, jangan-jangan yang kamu sangka itu lalang, ternyata gandum. Ya. Oh, kita ngelihat nih satu orang nih ada berdosa, misalkan di sekeliling kita di jemaat misalkan, wah ini pasti lalang. Jangan-jangan dia yang kita pikir lalang ternyata gandum. Ya. Nah, itu tuh maksudnya dalam kasih karunia Tuhan, Tuhan izinkan dulu matang, baru tiba waktu penuaian itu. Karena apa yang kita nilai, apa yang kelihatan secara fisik ketika lalang dan gandum masih muda kelihatan sama. Tapi ketika nanti masa penuaian itu tiba, barulah terlihat perbedaannya yang jelas. Jadi sekali lagi, ketika Tuhan tidak berbuat sesuatu, bukan berarti Tuhan tidak mempersiapkan sesuatu. Tugas kita sebagai umatnya, kita percaya bahwa akan ada waktunya nanti Tuhan akan menghentikan dosa, menghentikan kejahatan. Itu dia. Amin.
Amin. Oke, sahabat Inverse, ini sungguh sangat menarik ya, sudah makin kompleks juga pembahasan kita. Kita sudah tahu bersama bahwa gandum dan lalang itu adalah representasi dari hal yang baik dan yang buruk, dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan umatnya untuk berjalan sendiri seperti yang Bang Jordan bilang. Dan Kak Aris sudah sampaikan juga bahwa nanti, dan Pak Pendeta ya, nanti pada saatnya terjadi pemisahan, mana yang kamu pilih. Oke, sahabat Inverse jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami, karena kami akan lanjutkan diskusi ini setelah yang satu ini. Jembatan sangat membuat perjalanan menjadi efektif dan efisien, dan bahkan dalam beberapa kondisi, jembatan menjadi penguat hubungan antar kota. Pernahkah sahabat orang muda merasa tidak layak untuk berdoa, pergi ke gereja, untuk melakukan hal-hal tertentu karena merasa terlalu berdosa? 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Kita tidak perlu takut untuk datang kepada Tuhan, karena walaupun memang dosa memisahkan kita dari Tuhan, tetapi kabar baiknya adalah kita memiliki Juru Selamat Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dan saat ini menjadi pengantara kita yang memungkinkan kita untuk berhubungan kembali dengan Bapa di surga. Karena meskipun Tuhan membenci dosa, Ia sangat mengasihi orang berdosa. Oleh sebab itu, hari ini jangan biarkan apapun dan siapapun menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Oke, sahabat Inverse, kita kembali lagi ke dalam diskusi kita. Oke, tadi kita sudah melihat ya bagaimana ada konflik antara yang baik dan yang jahat. Bagaimana seharusnya respon kita ketika di tengah konflik pertentangan besar ini? Apakah kita harus meragukan kebaikan Tuhan? Karena terlihat bahwa kejahatannya menang gitu ya, kejahatannya merajalela gitu. Jadi kita rasa, ini Tuhan gimana ya? Suka ya seperti itu ya anak-anak muda. Dan bagaimana ya cara respon kita yang seharusnya? Ya, oke. Ini pertanyaan yang sangat baik. Kita harus menyadari bahwa hidup di tengah-tengah dunia yang sudah berdosa, maka salah satu realita yang kita tidak bisa elakkan adalah hal-hal yang tadi disebutkan, kejahatan dan juga hal-hal yang tidak menyenangkan. Ini adalah akibat langsung daripada dosa, dan itu sudah disebutkan Tuhan di Taman Eden ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Dan kelihatannya seolah-olah yang jahat, yang tidak baik itu seperti menang tadi disebutkan ya. Nah, ini saya teringat satu cerita sederhana begini. Ada anak muda, dia suka nonton film, tapi dia suka mulai nonton dari belakang. Jadi dia sudah tahu kesimpulan daripada film itu, endingnya. Baru setelah itu dia nonton dari depan. Jadi suka gitu, Pak. biasanya yang jahat itu seolah-olah menang duluan kan? Iya. Menang duluan. Tapi pada akhirnya pasti yang jahat itu akan kalah. Kalah. Karena kalau belum kalah yang jahat, filmnya itu belum selesai. selesai. Jadi waktu dia nonton, dia selalu bilang dalam hati, lihat aja nanti akhirnya, lihat aja nanti endingnya. Karena dia sudah tahu kesimpulannya. Nah, mungkin kita harus memandang juga kadang seperti itu. Walaupun dalam perjalanan hidup ini dosa, kejahatan, dan hal-hal yang lain tadi itu seperti merajalela, tapi dalam iman yang kita percaya, firman Tuhan katakan, pada akhirnya Tuhan akan memberikan kemenangan bagi mereka yang setia sampai akhir. Amin. Amin. Sari. Oke, jadi kalau kita mempelajari Alkitab secara utuh, kita tahu bahwa ujungnya tuh happy ending. Iya. Ujungnya itu happy ending, sesuatu yang indah Tuhan sedang persiapkan. Kalau hari ini kita melihat sekeliling kita, lingkungan kita jahat penuh dengan dosa, kita bisa percaya dengan iman, pegang dengan iman bahwa ujung-ujungnya happy ending kok, gitu. Jadi respon kita di sekarang ya kita percaya sama janji Tuhan, janji penyertaan Tuhan gitu, bahwa Tuhan akan mengakhiri dosa, Tuhan akan mengakhiri semua dosa dan juga maut yang ada di waktu kita sekarang ini seperti itu. Dan juga satu hal, mungkin kita seringkali bertanya, Tuhan, kok Tuhan tidak misalkan kita melihat ada banyak peperangan, kelaparan, kenapa Tuhan nggak intervensi? Ya. Kenapa Tuhan tuh tidak melakukan sesuatu untuk kejahatan yang terjadi di dunia ini? Sama seperti halnya juga ketika kenapa Tuhan tidak langsung mengintervensi iblis ketika dia memulai pemberontakan? Karena Tuhan sedang izinkan seluruh alam semesta menyaksikan ketika dosa itu matang. Kita lihat di perumpamaan ini bagaimana lalang dan gandum itu
lalangnya tidak dicabut sampai dengan masa penuaian. Tuhan izinkan dulu buah-buah benih yang baik dan benih yang jahat itu menjadi matang. Dan ketika itu sudah matang, maka Tuhan akan mengakhiri yang jahat itu atau yang dalam tanda kutip lalang tersebut seperti itu. Jadi kita bisa pegang pelajaran-pelajaran kita bahwa lewat Alkitab kita bisa mengimani bahwa ujung-ujungnya adalah happy ending dan Tuhan akan mengakhiri semua kejahatan seperti itu. Amin. Kalau belum happy ending berarti belum selesai ya. Masih Oke, berjuang. masih berjuang. Bang Jordan. Ya, memang kalau kita menjalani kehidupan ini, ya, kita yakin dan imani kita harus menjadi gandum ya. Kalau kita menjalani kehidupan sebagai gandum, ya, di mana kita dikelilingi oleh lalang-lalang, tapi kita menjalaninya dengan diri kita sendiri, dipastikanlah kita pasti akan menjadi gandum yang mati. Ya, pasti gandum. Oke. Kita akan pasti menjadi gandum yang mati. Ya, tetapi itulah gunanya kalau kita ingat pelajaran kita minggu lalu, harta karun itu, Ya. ya, pada saat kita menjalani kehidupan ini di tengah lalang sekalipun, kalau kita memiliki harta karun itu, percayalah kita akan tetap bisa bertahan. Karena dalam harta karun itu kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Kan pelajaran kita itu mengatakan bahwa ingat, walaupun ini harus hidup berdampingan, tetapi ingat, si pemilik ladang itu sangat menyayangi gandum ini. Dia sangat baik kepada gandum ini. Ya, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan di harta karun itu, banyak sekali kisah-kisah, banyak sekali ayat Alkitab yang jelas-jelas menegaskan bahwa Allah itu adalah baik. Ya, contohnya Mazmur 23, itu adalah pasal yang sangat luar biasa terkenal dan kita sudah tahu apa isinya gitu kan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, walaupun ada lalang semuanya di sini, percayalah, selama Tuhan adalah gembala kita tidak akan kekurangan. Kita tidak akan kekurangan. Amin. Dari tanggapan Bang Oliver, aku jadi mau tanya sesuatu ya, supaya memastikan kita semua ini gandum yang baik. Apa yang bisa kita lakukan supaya kita ini memang tetap berada di gandum yang baik ini ya, menjadi anak-anak Tuhan yang akan nanti bertumbuh jadi gandum yang baik. Kalau baik itu berarti berbuah banyak dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Mungkin Pak Pendeta Ya. boleh. Oke, dalam kehidupan harafiah memang sebuah lalang dia tidak akan bisa berubah menjadi gandum. Demikian juga sebaliknya. Tapi dalam kehidupan rohani tidak seperti seharafiah itu. Bahwa tidak ada orang yang dilahirkan dan ditakdirkan dia itu harus jadi lalang. Jadi Tuhan berikan kesempatan bagi kita semua dan selagi hayat masih di kandung badan, selagi pintu rahmat terbuka, maka semua kesempatan itu masih Tuhan berikan bagi kita. Yang mungkin kita merasa menilai dengan pertolongan Tuhan seperti pemazmur punya doa, selidik aku Tuhan, lihat ke dalam hatiku. Dan bukan tugas kita melihat orang lain, tugas kita melihat diri kita. Dan ketika kita menemukan mungkin seperti lalang kita, ada waktu Tuhan berikan untuk kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi jangan ada anak-anak muda berpikir, karena ini ada ajaran teologi Kristen juga bahwa seseorang diselamatkan itu sudah Tuhan pilih-pilih. Tidak seperti itu. Jadi anak-anak muda tidak ada yang ditakdirkan gandum, maksudnya tidak ada ditakdirkan lalang dari lahir yang dia tidak punya kesempatan untuk kehidupan yang Tuhan janjikan. Jadi selagi pintu rahmat terbuka, maka kita punya kesempatan untuk menjadi anak-anak gandum ataupun benih-benih gandum. Oke, amin. Jadi kesempatan untuk semua orang tuh sama ya dari awal ya. Kari. Oke, jadi kalau kita melihat kepada perumpamaan ini, kita bisa menjadi gandum itu karena ada penabur. Ya. Dan yang menaburkan benih tadi kita sudah lihat itu Allah sendiri seperti itu. Dan kalau kita melihat perbedaan antara lalang dan gandum seperti yang tadi Alicia sempat mention adalah dari buahnya. Ya. Gitu. Jadi kita ini lalang atau kita ini gandum itu bisa dinilai dari apakah kita ini memberikan buah seperti itu. Jadi kita evaluasi ke diri kita sendiri bagaimana ketika Allah menaburkan benih firman Tuhan itu ke dalam tanah hati kita. Apakah kita menumbuhkan sesuatu yang baik, sesuatu yang berbuah, yang manfaatnya bisa kelihatan bagi orang lain gitu. Ya. Dan itu adalah sebuah proses. Sebagaimana tumbuhan tuh dari benih jadi gandum itu adalah sebuah proses. Nah, kita juga sama dalam kerohanian. Kita tuh bisa berbuah itu adalah sebuah proses dan itu Ya. pun juga Tuhan yang mengerjakan gitu. Jadi intinya itu sih sebenarnya mungkin. Thank you Kak Ari. Bang Jordan. Ya, mungkin kalau ditanya bagaimana cara kita untuk memastikan kita akan hidup tetap menjadi gandum ya. Saya singkat saja, jawabannya hanyalah Yesus. Tidak ada cara lain. Ya, usaha kita pun itu akan sangat sia-sia.
Jangan pernah kita berani berusaha untuk menjadi orang baik, menjadi orang suci, menjadi orang kudus, menjadi gandum yang baik. Jangan pernah kita berusaha untuk mengandalkan diri kita untuk kita bisa sampai ke sana. Tidak kan, itu semua akan sia-sia. Lalang itu begitu luar biasa kuatnya, begitu luar biasa itu pertumbuhan lalang itu di sekitar kita. Jadi, yang benar-benar bisa menjaga kita hanyalah Yesus. Ya, dan Yesus tidak bisa menolong kita kalau kita tidak mau ditolong. Oke. Gitu. Jadi dalam kehidupan kita ini marilah kita bersandar kepada Tuhan, kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, apapun yang kita lakukan kita serahkan pada Tuhan, nanti adalah tugas Tuhan untuk dapat menjaga kita agar kita tetap menjadi gandum yang baik pada saat sampai ke penuaian itu. Amin, puji Tuhan. Bagaimana sahabat Inverse? Sudah mulai ada respon dari firman kali ini? Kalau begitu saya mau meminta closing statement dari Kak Ari dan Bang Jordan. Kembali tadi yang kita sudah pelajari ya. Ya. Ketika Tuhan tidak berbuat sesuatu, bukan berarti Tuhan tidak mempersiapkan sesuatu. Kita percaya pada janji Tuhan bahwa pada akhirnya Tuhan akan mengakhiri dosa dan kejahatan. Akhirnya akan terjadi happy ending, di mana tidak akan ada lagi dosa, dan kita bisa hidup di sebuah dunia tanpa dosa di kekekalan nanti. Amin. Thank you Kak Ari. Bang Jordan. Jangan takut sama lalang karena Yesus ada di pihak gandum. Yes. Oke. Amin. Amin. Kalau begitu Kak Ari boleh tutup kita dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Kami boleh belajar kembali dari firman-Mu. Biarlah benih kebenaran firman yang kami boleh pelajari, itu boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Biar Roh Kudus boleh mengingatkan kami akan pelajaran yang kami telah pelajari ini Tuhan. Biarlah kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu, boleh menjadi gandum yang bertumbuh dan berbuah dan bermanfaat bagi orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Abang, terima kasih Kak Ari, terima kasih juga Bang Jordan, dan terima kasih juga untuk sahabat Inverse dimanapun Anda berada yang telah menyaksikan tayangan ini. Kiranya Tuhan boleh menolong kita semua untuk mengingat kebaikan Tuhan dan kuasa untuk kita boleh bertumbuh menjadi gandum. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Remember to always dive deeper into the verse. Inverse.